Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Diawali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari teman-teman semuanya disiapkan buku tema 1 pada halaman 129 dan disiapkan alat tulisnya. Kita akan membahas tentang subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan juga adalah makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Tumbuhan bernafas, bergerak, butuh makanan, tumbuh dan berkembang biak. Tumbuhan menjadi bahan makanan bagi manusia dan hewan. Selain itu, masih banyak manfaat tumbuhan bagi manusia. Oleh karenanya, manusia juga punya kewajiban untuk merawat dan menjaga kelestarian tumbuhan. Mari sama-sama kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik teman-teman semuanya, silakan dibuka bukunya halaman 132. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan juga sama seperti makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan seperti hewan, yang dapat berkembang biak dan dapat tumbuh. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami, dan jenis yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Kita akan membahas jenis yang pertama ialah perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ada beberapa macam cara perkembangbiakan secara alami, yaitu dengan tunas, contohnya seperti pohon pisang. Lalu ada biji seperti kacang hijau, seperti pohon melon dan pohon matoa. Lalu ada umbi seperti pohon bawang atau pohon kentang. Dan yang terakhir adalah spora, seperti tanaman pakis monyet. Lalu yang kedua adalah jenis perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan adalah dengan mencangkok atau disebut dengan vegetatif. Contohnya seperti pohon jambu dan pohon mangga. Lalu yang kedua adalah menyetek. Menyetek itu contohnya seperti cocor bebek, lidah buaya. Selanjutnya ada menempel atau okulasi seperti pohon belimbing, pohon alpukat, dan pohon mangga. Yang terakhir ada mengenten, yaitu seperti pohon kopi, pohon tomat, pohon duren, dan pohon terong. Teman-teman bisa melihat gambar berikut ini, perbedaan mencangkok dan menyetek. Setelah kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, teman-teman bisa mengisi latihan di halaman 133. Ada bagan perkembangbiakan tumbuhan. Kita bisa lihat perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2 bagan atau terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama silakan diisi oleh teman-teman, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Dan jenis yang kedua, teman-teman bisa mengisi dengan jenis perkembangbiakan secara buatan. Lalu teman-teman bisa menjelaskan
Perkembangbiakan tumbuhan secara alami ialah proses pertumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhannya itu sendiri. Kalau sudah ditulis, teman-teman bisa melanjutkan bagian yang kedua, penjelasan tentang secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan ialah proses pertumbuhan yang dilakukan oleh buatan manusia. Lanjut, masih di halaman 133, itu ada kolom yang harus teman-teman isi cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada nama tumbuhan, yaitu sagu. Cara berkembangbiaknya sagu dengan anak tunas, akar, atau biji. Yang kedua, nama tumbuhan adalah bawang merah. Cara berkembangbiak bawang merah dengan umbi lapis. Yang ketiga adalah nama tumbuhan kunyit. Cara berkembangbiak kunyit dengan akar tinggal. Yang keempat, nama tumbuhannya ialah buah matoa. Cara berkembangbiak buah matoa yaitu dengan biji. Yang kelima, nama tumbuhan ubi jalar. Cara berkembangbiak ubi jalar dengan umbi batang. Yang terakhir, nama tumbuhan pisang. Cara berkembang pisang yaitu dengan tunas. Proses perkembangbiakan tanaman itu berbeda-beda. Ada yang diawali mulai dari biji hingga tanaman berbuah. Proses tersebut akan terjadi berulang-ulang hingga menjadi sebuah daur hidup. Setiap tanaman mempunyai daur hidup yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Gambar itu merupakan proses tumbuhan yang diawali dari biji hingga tumbuh menjadi tumbuhan. Lalu teman-teman tahu tidak, biji tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Mari membuat kerajinan dari biji-bijian. Kalian atau teman-teman bisa menyiapkan alat dan bahannya seperti bermacam-macam bijian. Ada biji kacang hijau, ada biji kedelai, ada biji kuaci. Lalu teman-teman bisa menyiapkan lem putih, spidol dan penggaris, dan kertas gambar. Berikut adalah tugas untuk teman-teman. Silakan dibuka bukunya halaman 135. Ada langkah kerja untuk membuat pola mozaik. Langkah yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan kertas gambar atau HVS. Lalu teman-teman bisa membuat pola pada kertas gambar tersebut dengan menggunakan pola buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan yang lainnya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menempelkan biji-bijian pada pola tersebut. Agar rapih saat menempelnya, teman-teman bisa mengerjakan atau menempelkan polanya dengan bagian yang paling pinggir terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan menempelkan bagian yang tengah. Selanjutnya, teman-teman bisa membingkai kertas polanya dengan menggunakan spidol atau krayon. Agar hasilnya lurus dan bagus, teman-teman bisa menggunakan penggaris. Yang keempat yaitu tulis kembali alat-alat yang teman-teman gunakan, termasuk biji-bijian yang teman-teman gunakan. Untuk biji-bijian yang teman-teman buatkan, bisa menggunakan biji yang tersedia di rumah, seperti kacang hijau dan yang lainnya. Setelah teman-teman mengetahui macam-macam biji, kita akan mengamati tumbuhan yang diawali dari biji. Tumbuhan tersebut adalah pohon mangga. Silakan teman-teman bisa membuka bukunya halaman 141. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Setelah tanaman tumbuh dewasa, akan berbunga dan kemudian berbuah. Biji ditemukan di dalam buah. Amatilah gambar tersebut ini. Ini adalah contoh dari biji mangga. Biji mangga, teman-teman bisa melihat diawali dari kulit biji.
Kulit biji terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji. Dari kulit biji akan berubah menjadi calon tunas. Calon tunas akan tumbuh ke atas membentuk pucuk tanaman. Lalu dari calon tunas berubah menjadi calon akar. Calon akar akan tumbuh ke bawah membentuk akar. Dari calon akar akan berubah menjadi kotiledon. Dari kotiledon akan berubah menjadi cadangan makanan. Setelah kita mengetahui pohon mangga yang diawali dari biji perkembangbiakannya, sekarang kita akan mengetahui pohon matoa yang perkembangbiakannya diawali dari biji juga. Buah matoa merupakan buah dari sebuah tanaman khas Indonesia, khususnya pada wilayah timur yaitu Papua dan Maluku. Matoa juga memiliki cita rasa yang manis. Selain memiliki rasa yang manis, buah matoa itu memiliki kandungan vitamin C yang berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang lemah dan antioksida untuk pencegahan kanker, serta vitamin E yang berguna sebagai penghilang stres. Untuk penanaman pohon matoa bisa dilakukan dengan menanamkan langsung bijinya ke dalam tanah. Teknik ini lebih bagus karena menghasilkan bibit. Dengan kemampuan berproduksi lebih banyak, mula-mula biji matoa ini akan disemaikan terlebih dahulu. Barulah setelah bibit matoa terbentuk bisa dipindahkan ke lahan penanaman. Biji yang akan disemai harus berasal dari buah yang benar-benar matang dan kondisinya sehat. Teman-teman bisa mengambil biji matoa secukupnya, lalu bersihkan di bawah air yang mengalir. Rendam biji tersebut di dalam air selama 15-30 menit. Biji yang bagus adalah biji yang tenggelam di dalam air. Jadi teman-teman bisa membedakan kalau biji matoanya direndam di air mengambang, maka bijinya itu tidak bagus. Kalau biji yang bagus, yang apabila bijinya tenggelam di dalam air. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan media tanam yaitu campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag hingga terisi penuh. Tanamkan biji matoa ke dalam media tanaman dengan kedalaman 3-5 cm. Kemudian letakkan polybag di tempat yang teduh. Selama masa persemaian berlangsung, tanaman perlu disiram setiap hari agar kelembapannya tetap terjaga. Dalam waktu 2 minggu, kemudian biji matoa akan berkembang menjadi kecambah. Setelah usianya mencapai 3 minggu, kecambah tersebut bisa dipindahkan ke polybag yang ukurannya lebih besar. Tujuannya untuk menyediakan oksigen yang cukup bagi akar tanaman sehingga dapat tumbuh dengan baik. Lalu teman-teman bisa mengisi polybag ini dengan tanah, pupuk kandang, urea, dan NPK. Ketika usianya sudah 5 bulan, tinggi bibit matoa akan tumbuh berkisar antara 40-50 cm. Hal ini merupakan waktu yang paling tepat untuk memindahkan bibit dari tempat persemaian ke lahan penanaman. Proses pemindahan bibit harus dilakukan hati-hati dengan tidak merusak polybag terlebih dahulu, bukan mencabut bibit dari medianya. Lalu, bibit yang telah ditanamkan di lahan masih harus dipelihara dengan benar. Bibit tersebut perlu diberikan pupuk setiap 2 bulan sekali untuk mendukung pertumbuhannya. Setelah usia mencapai 2 tahun, rata-rata tinggi pohon matoa itu berkisar 1,5-2 meter. Pohon matoa baru akan berbuah ketika usianya sudah memasuki 5 tahun. Itulah tumbuhan yang perkembangbiakannya diawali dari biji. Ada pohon mangga dan pohon matoa. Selanjutnya teman-teman bisa membuka bukunya halaman 146. Di halaman 146 ada soal yang harus teman-teman selesaikan. Soal yang pertama, susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Soal yang A. Ada potongan huruf yang akan teman-teman urutkan menjadi satu kata, yaitu, iya betul, tunas. Tunas ini contohnya seperti pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara menghasilkan anak pisang atau disebut dengan tunas. Tunas pisang akan tumbuh dekat dengan induknya. Tunas pisang berasal dari tunas ketiak yang ada di dalam tanah.
Tunas akan tumbuh menjadi pohon pisang. Tumbuhannya yang berkembang biak dengan tunas antara lain ialah pisang. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengurutkan hurufnya menjadi satu kata. Ya, betul, yaitu pisang. Yang ketiga adalah teman-teman bisa mengurutkan katanya menjadi, ya betul, rebung. Lanjutannya dari tumbuhan yang bertunas pohon pisang ada lagi bambu atau rebung. Rebung ini bambu muda. Selanjutnya yang D, teman-teman bisa mengurutkan satu hurufnya menjadi satu kata, yaitu dengan bambu. Betul. Bambu tersebut masih dalam perkembangbiakan secara tunas. Selanjutnya, teman-teman bisa mengurutkan huruf yang berubah menjadi satu kata. Iya, betul, yaitu biji. Selanjutnya, soal yang kedua, teman-teman bisa membuat kalimat dari kata-kata di atas. Sekarang kita akan memberikan kalimat yang A dari kata tunas. Tunas bisa membuat kalimat menjadi paman telah menanam pohon pisang yang berawal dari tunas. Teman-teman bisa melanjutkan bagian B, C, D, E sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri-sendiri. Setelah kita mempelajari tumbuhan yang diawali dari biji dan tunas, selanjutnya kita akan mengetahui tumbuhan selain biji, yaitu bunga. Bagian penting dari tumbuhan selain biji adalah bunga. Bunga hampir selalu menjadi bagian terindah dari tumbuhan. Oleh karenanya, banyak bunga yang dipakai sebagai bunga negara atau bunga nasional. Bagaimana dengan negara kita? Kita akan membahas bunga nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang ditumbuhi banyak bunga. Dari sekian banyak bunga, ada 3 bunga yang dijadikan bunga nasional oleh negara kita. Yang pertama adalah bunga melati. Bunga melati merupakan tanaman perdu yang bisa tumbuh hingga 3 meter. Tanaman ini punya bunga yang kecil yang berwarna putih dan berbau harum. Pohon melati bisa berbunga sepanjang tahun. Bunga melati memang bukan tanaman asli Indonesia, namun rakyat Indonesia sering menggunakan bunga melati dalam upacara pernikahan atau keagamaan. Karena alasan itu, bunga ini pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Bangsa. Yang kedua adalah bunga bulan atau anggrek bulan. Bunga yang satu ini punya daun lebar dengan tangkai panjang berwarna kehitaman. Bunganya berwarna putih dan berukuran sangat besar. Bunga ini memang tidak wangi, tetapi banyak orang yang memeliharanya karena dianggap indah. Karena keindahannya, bunga ini pun tenar di seluruh Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Karena alasan ini, bunga anggrek bulan pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Pesona. Yang ketiga yaitu Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii termasuk tumbuhan parasit sejati. Ia tidak punya akar, batang, dan daun. Agar bisa hidup, ia akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Bunga berukuran besar ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Karena mengeluarkan bau busuk, orang-orang menyebutnya dengan bunga bangkai. Padahal Rafflesia berbeda dengan bunga bangkai. Meski aneh, bunga ini dijadikan satu bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Langka. Pertama yaitu bunga melati. Bunga melati merupakan tanaman perdu yang bisa tumbuh hingga 3 meter. Tanaman ini punya bunga kecil yang berwarna putih dan berbau harum. Pohon melati bisa berbunga sepanjang tahun. Bunga melati ini memang bukan tanaman asli Indonesia, namun rakyat Indonesia sering menggunakan bunga melati sebagai upacara pernikahan atau keagamaan. Karena itu, maka bunga melati dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Bangsa. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan. Bunga yang satu ini punya daun lebar dengan tangkai panjang berwarna kehitaman.
Bunganya berwarna putih dan berukuran cukup besar. Bunga anggrek ini tidak wangi, tetapi banyak orang yang memeliharanya karena indah dipandang. Karena itu, sejak puluhan tahun lalu, Indonesia menjadikan bunga anggrek bulan menjadi bunga nasional dengan julukan Puspa Pesona. Selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia termasuk tumbuhan parasit sejati. Ia tidak punya akar, batang, dan daun. Agar hidup, ia akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Bunga berukuran besar ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Karena mengeluarkan bau busuk, orang-orang menyebutnya sebagai bunga bangkai. Padahal, bunga Rafflesia berbeda dengan bunga bangkai. Meski aneh, bunga ini dijadikan satu bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Langka. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka bukunya halaman 152. Di situ ada tabel yang teman-teman harus isi. Ada nama bunga, ciri bunga yang dimanfaatkan. Yang ketiga, kegiatan manusia yang memanfaatkan bunga. Contoh yang pertama, bunga melati. Bunga melati, ciri bunganya dimanfaatkan yaitu karena berbau harum. Kegiatan manusia yang memanfaatkan bunga melati yaitu sebagai pewangi ruangan atau hiasan pengantin. Kedua, teman-teman bisa menulisnya yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki ciri bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai keindahan dipandang. Lalu untuk kegiatan manusia yang dimanfaatkan untuk bunga anggrek yaitu sebagai bunga nasional Indonesia atau sebagai hiasan. Yang ketiga, teman-teman bisa menulisnya yaitu bunga Kamboja. Bunga Kamboja, ciri bunga yang dimanfaatkannya beraroma khas. Kegiatan manusia yang memanfaatkan bunga sebagai hiasan, sebagai kesehatan kulit. Yang terakhir adalah bunga mawar. Ciri bunga mawar untuk dimanfaatkannya yaitu berbau harum. Kegiatan manusia yang memanfaatkan bunga mawar yaitu sebagai hiasan dan sebagai bahan kecantikan. Kalau teman-teman sudah mengisinya, teman-teman bisa membacanya kembali di rumah masing-masing. Cukup sekian video hari ini. Kita akhiri pembelajarannya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Miss. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.